Welcome back our podcast listener. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Anda mendengarkan. Jumpa lagi bersama SDG Podcast Project dengan saya Fitri Winanda di sini. Kali ini kita akan membahas beberapa topik yang tentunya berkaitan dengan lingkup SDG. Pada episode 2 ini akan berisi 3 main topik yaitu energi, air bersih, dan climate change. Tentunya kita butuh pandangan dari narasumber yang kompeten dong dalam bahasan ini. So today kita berkesempatan ngobrolin hal ini bersama Sir Muhammad Sigit Andi Rahman PhD yang juga merupakan dosen di Presiden University. Kepada Sir Sigit, mohon untuk memperkenalkan diri, Sir. Oke, selamat pagi ya. Salam kenal dengan semua dan pendengar podcast. Saya Sigit, saya mengajar di Presiden University, jurusan major hubungan internasional. Ya, mungkin itu saja sementara. Ya, selama ini saya ada mengajar salah satu mata kuliah yang saya ajar adalah isu lingkungan. Jadi ya, sepertinya tema hari ini sangat tepat sekali. Oke, Sir. Balik lagi nih guys kepada pokok bahasan kita yang pertama yaitu energi. So, Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi energi sumber daya alam yang besar di dunia, bahkan merupakan produsen batubara terbesar. Indonesia memiliki sektor energi baru dan terbarukan seperti batu bara, metana, gas alam, tenaga surya, dan biofuel. Namun Indonesia sendiri masih memproduksi sumber daya alam dalam bentuk mentah. Tidak semuanya diolah dengan optimal di dalam negeri. Banyak yang dijual dan juga banyak yang diproduksi di luar negeri. Dengan negara seperti Vietnam yang ternyata nih menduduki tingkat SDG dalam ranking menurut sumber at SDG Index ORG, dalam rankingnya ternyata Vietnam menduduki posisi 49 di dunia, sementara Brunei pada posisi 88, Singapura 93, Filipina pada 99, dan ternyata Indonesia pada posisi sayangnya nih pada 101. Negara-negara tersebut ternyata bisa lebih maju daripada Indonesia. Dan mereka memiliki industri berbasis sumber daya alam yang lebih maju. Nah, pada kesempatan ini nih, Sir, menurut Sir, kenapa ya Indonesia belum mampu mengolah sumber daya alam secara optimal dan memprioritaskan sumber pada tingkat dalam negerinya, Sir? Ya, yang pertama sih jelas, maksudnya Indonesia berbeda, maksudnya dari segi secara geografis, secara luasan dan juga kepadatan penduduknya, termasuk juga distribusi penduduknya. Jadi memang istilahnya kita perlu bisa melihat masing-masing negara secara proporsional, artinya kita tidak bisa serta-merta bisa membandingkan satu negara dengan negara lain dalam konteks rankingnya saja. Itu hal yang perlu kita perhatikan. Berbeda mungkin dengan hal-hal yang lain yang bisa dikatakan katakanlah korupsi dan sebagainya, itu mungkin relatif bukan tidak terlalu banyak faktor-faktor unik dari sebuah negara menjadi pertimbangan di situ. Tapi kalau ini kita perlu juga melihat bagaimana sejauh mana memang tadi ada karakter-karakter unik yang di situ. Meskipun begitu ya kita bisa lihat bahwa memang kita lebih karena memang pertumbuhan penduduk kita yang sangat-sangat tinggi, itu yang sebenarnya kita beralih dari awalnya negara pengekspor minyak di mungkin 1980-an, lalu setelah itu kita menjadi negara pengimpor minyak. Ya, itu karena memang produksi dalam negeri dengan kebutuhan dalam negeri itu yang memang tidak seimbang. Jadi pengeksplorasi minyak dan lain sebagainya itu tidak mencukupi dengan kebutuhan dalam negeri. Itu satu hal. Lalu yang lain memang juga
Ya, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang relatif kita belum cukup mendukung terkait dengan proses produksi atau pemanfaatan dalam konteks rantai produksi energi itu yang lebih cenderung memberi insentif bagi eksportir dalam bentuk ya tadi tanpa olahan gitu. Itu jadi memang investasi yang cukup tinggi, yang cukup besar yang harus dikeluarkan untuk bisa membangun itu. Dan mungkin ya ada aspek sejarahnya, jadi memang sejak awal kita merasa berpuas diri dengan kekayaan yang kita punya dan itu sudah ibaratnya sudah langsung ada harganya. Daripada mengolah itu ada risiko, berarti harus menambah investasi lagi, juga ada resiko bahwa tentang apa ya ketika tadi membuka rantai bisnis baru kan tidak selalu itu membuka keuntungan dari istilahnya kepastian keuntungan, ada resiko bisnis juga di sana itu ya. Dan memang dalam konteks kita juga mewarisi pola-pola orde baru sebelumnya yang model pola-pola rente sebagai negara yang istilahnya memberi ruang bagi orang-orang hanya tanpa ada proses manufacturing yang canggih, tapi orang sudah bisa mengambil keuntungan dengan pemberian izin, dengan misalnya tadi yang menjadi sebagai wakil dari pemerintah yang entah bisa menghubungkan dengan perusahaan dan sebagainya itu menghasilkan. Jadi istilahnya memang dengan menjual secara langsung itu pertama langsung bisa menghasilkan uang, lalu yang kedua juga memang itu lebih menguntungkan bagi banyak pihak dari aspek oknum pemerintah, oknum pengusaha dan sebagainya yang istilahnya mereka tanpa istilahnya dengan ongkang-ongkang kaki udah otomatis mereka bisa mendapat keuntungan. Itu memang secara faktor sejarah sosial politik kita yang masih sampai sekarang. Jadi orang daripada sibuk membangun sebuah industri dalam negeri itu dijual saja, itu otomatis lah ya. Mungkin ini sedikit melompat isunya seperti isu masalah kemarin lobster gitu. Jadi ya dengan lobster itu kan harganya sudah mahal meskipun masih baby lobster, lalu juga pejabatnya pasti dapat keuntungan, ada pemasukan pajak dan sebagainya, atau bahkan yang non istilahnya non resmi, jadi korupsi dan sebagainya, orang secara mudah mereka mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi itu ada warisan sejarah itu, dan juga memang ya jadi ada mungkin perlu kita teliti angka-angkanya lebih detail ya, tapi secara umum sih kalau saya melihat ya memang ada faktor demografi kita yang sangat tinggi, penduduk yang sangat tinggi, sehingga memang kita membutuhkan saya supply dalam negeri itu tidak mencukupi. Nah, tapi ditambah dengan tadi faktor sejarah yang bagaimana pola-pola energi itu dibangun dengan penuh dengan tadi memberikan ruang bagi korupsi dan kepentingan jangka pendek, sehingga itu tidak memberikan insentif atau istilahnya daya tarik bagi orang-orang untuk berinvestasi, membangun usaha, bahkan ke sektor-sektor yang terbarukan saat ini. Itu mungkin secara umum pengamatan saya sih. Oke, Sir. Makasih banget nih. Kalau saya bisa simpulkan, ternyata banyak perubahan dari segi prosedural dan juga faktor sejarah tadi, juga kebijakan, insentif, dan juga ternyata ini banyak kebijakan pemerintah yang berfokus pada kebutuhan jangka pendek ya, Sir. Jadi di situ kelemahannya. Oke, lanjut nih, Sir. Menurut Sir, dari permasalahan yang sudah kita bahas di atas, apa saja nih agenda yang dapat kita usahakan sehingga dapat mengoptimalkan upaya peningkatan penggunaan sumber daya alam di dalam negeri nih, Sir? Oke, jadi yang jelas yang perlu kita sadari bahwa saat ini kondisi secara energi istilahnya kemampuan ketahanan energi kita termasuk keamanan energi kita kan sangat istilahnya sangat kritis. Artinya sumber daya minyak itu mungkin dalam
berapa tahun lagi kita sudah bisa dikatakan dengan kondisi yang ada saat ini ya, maksudnya tidak ada pembukaan sumur ladang minyak baru, lalu juga mungkin batu bara, kita tidak ada eksplorasi baru ya. Jadi kalau saya tidak salah ingat ya, jadi mungkin hanya dalam beberapa tahun kita tidak akan punya minyak bumi, dan mungkin dalam jangka waktu 30 tahun dengan tingkat konsumsi eksplorasi batu bara yang sangat tinggi saat ini, itu ya mungkin dalam jangka waktu 40 tahun kita sudah tidak punya batu bara. Jadi itu dari dua sumber energi fosil yang mau tidak mau ya itu yang paling dominan dimanfaatkan dalam proses industrialisasi dan proses ekonomi yang lainnya. Jadi memang yang tak terbarukan itu kondisi kita sangat, sebenarnya cadangan kita sangat menipis, intinya itu. Jadi kemungkinannya kita akan semakin tergantung dengan pasokan luar negeri, artinya juga kita tidak bisa seluruhnya menjamin dalam hal pasokan, plus dalam hal kestabilan harga, itu akan jadi tantangan yang berat di masa datang. Itu satu hal yang perlu diketahui. Sebelum itu memang pemerintah sudah ada Dewan Energi Nasional yang juga sudah mencanangkan beberapa tahapan agar kita beralih ke energi yang terbarukan. Jadi mohon maaf ini saya lupa data detailnya itu, tapi ya dalam jangka 2025 itu diharapkan bahwa kita sudah mencapai setidaknya 30% konsumsi energi kita berasal dari energi yang terbarukan gitu. Cuma saat ini kita ya 2020 dan kembali ini saya cuma perkiraan kasar, perlu nanti silahkan dicek data validnya. Jadi kita masih dalam range sekitar 5% pemanfaatan energi dari energi terbarukan gitu. Jadi masih jauh dari sebenarnya target yang kita harapkan. Jadi potensi energi yang terbarukan kita besar, dan mau tidak mau memang kita harus bisa katakan bahwa itulah masa depan kita. Kita memang masa depan kita di energi terbarukan, karena kita tidak bisa membuat minyak dengan cara hanya dengan alge dan ganggang dan sebagainya dalam tempo beberapa tahun saja. Jadi kita akan butuh waktu beribu-ribu tahun untuk bisa menghasilkan kembali energi tak terbarukan yang ada gitu, padahal itu akan habis dalam beberapa tahun lagi. Jadi memang masa depannya ya kita harus membangun infrastruktur baik teknologi, termasuk juga istilahnya skema bisnisnya, skema juga pasarnya, skema masyarakatnya yang siap untuk bertransisi untuk energi yang terbarukan. Potensi kita besar, tapi juga memang jelas ada banyak tantangan di sana. Itu kalau gambaran secara umumnya. Oke, Sir. Ya, dari hal-hal yang sudah Sir utarakan tadi, sangat disayangkan ternyata energi seperti minyak dan batu bara atau dari bidang fosil ya akan mulai habis ya, Sir. Bahkan kita harus siap dengan energi yang terbarukan. Nah, untuk hal ini nih, Sir, berarti kira-kira sumber daya alam dalam hal teknologi yang terbarukan tadi, Indonesia nih dapat bergerak di bidang apa aja nih, Sir, dalam sektor bisnisnya atau kemampuannya? Kita paling yang sangat menonjol ya jelas sebenarnya yang selama ini ketika kita bicara energi terbarukan, apalagi dalam konteks Indonesia kan yang ya hydropower, jadi maksudnya tenaga air yang selama ini sudah banyak kita lihat dan digunakan juga, meskipun belum proporsinya besar gitu, PLTA, lalu juga surya, angin, itu sebenarnya potensial karena kita juga memang di daerah tropis yang ya sinar matahari relatif cukup berlimpah sepanjang tahun. Dan terakhir ya tentang biofuel, jadi ya pemanfaatan dari minyak nabati sebagainya yang itu akan
istilahnya berpotensi besar karena kita kembali itu juga terkait dengan iklim tropis kita, masalah karakter tanah dan sebagainya, sehingga istilahnya itu potensi besar untuk bisa dikembangkan biofuel untuk pemanfaatan energi terbarukan di masa depan. Cuma memang tadi tantangannya karena memang jadi pertama memang butuh ada kebijakan yang bisa memberikan dorongan, insentif, karena tidak semata-mata bisa mengandalkan dari sektor swasta untuk berpikir bahwa mereka menginvestasikan pada energi terbarukan itu, karena kondisinya memang dilihat bahwa saat ini ya energi yang terbarukan itu lebih mahal untuk diproses untuk biayanya daripada energi yang tak terbarukan. Jadi ibaratnya ya dengan energi tak terbarukan, misalnya kalian ngambil batu bara itu tinggal ngambil dari tanah, ibaratnya itu ibaratnya kita tidak menanam batu bara di sana, kita tinggal ambil. Bahkan seringkali banyak kepala daerah atau daerah-daerah yang memberikan insentif bagi pengusaha, sehingga istilahnya ketika mereka memberikan konsesi penambangan batu bara, seringkali pohon-pohon dan sebagainya, hutan di atas tanah itu tidak dihitung. Jadi itu seringkali menjadi semacam bonus bagi para pengusaha itu. Jadi istilahnya memang sangat menggiurkan dan ibaratnya sangat murah, dan itu langsung, meskipun ya tadi tetap ada kondisi pasar dan sebagainya yang menentukan ya, terkait harga dan sebagainya yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pengusaha Indonesia. Tapi ya intinya tadi bahwa itu butuh ada beberapa pekerjaan rumah, artinya butuh kebijakan, butuh teknologi yang bisa membantu menciptakan energi terbarukan yang lebih murah, lebih terjangkau dalam konteks investasi teknologinya. Lalu juga memang ada juga penyiapan infrastruktur di level konsumennya, jadi masyarakat, karena itu akan membutuhkan transformasi atau istilahnya beberapa adaptasi lah terkait dengan pemanfaatan energi dari sana gitu. Jadi ya memang ada beberapa hal yang tantangan di depan terkait hal itu. Oke guys, dari pembahasan kita tentang energi ini dapat disimpulkan bahwa ternyata memang butuh effort, dan sebagai anak muda atau generasi muda bangsa Indonesia, ternyata kita tidak boleh luput atas perhatian dengan alam dan keadaan sekitar. Ternyata sumber daya kita yang sudah ada, seperti sumber daya alam yang memang dari tanah Indonesia itu sendiri, ternyata sudah mulai habis. Nah, dari sektor terbarukan ini ternyata dibutuhkan effort dan kolaborasi bersama, baik dari segi pemerintah, swasta, dan maupun kesadaran masyarakat itu tersendiri. Jadi ada baiknya jika kita mulai memperhatikan dan mengembangkan diri pada sektor-sektor, dan ya meminimalisir borosan atau tingkah laku untuk masa depan dan ketersediaan energi yang masih ada, dan membentuk energi terbarukan nantinya. Begitu. Oke, kita akan loncat kepada topik kedua, yaitu tentang air bersih. Nah, seperti yang kita tahu nih, di awal tahun 2020 kemarin saja kita tertimpa musibah, yaitu banjir, bahkan pada hari pertama di tahun baru, ya kan? Nah, ternyata air bersih ini memiliki pengaruh yang sangat besar atas kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia nih guys. Jadi salah satu bentuk perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah dengan menggunakan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kualitas air itu sendiri adalah kebutuhan pokok yang mempengaruhi tingkat kesehatan. Air bersih yang kita gunakan untuk minum, memasak, mandi, dan sebagainya harus dalam keadaan bersih sehingga kita dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan karena kualitas air yang buruk, seperti diare, kolera, disentri, pes, cacingan, penyakit kulit, hingga keracunan nih.
Nah, kurangnya persediaan air bersih dan rendahnya tingkat sanitasi merupakan masalah yang sangat besar. Tidak hanya di Indonesia ternyata, tapi juga di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2018 hanya sekitar 74% penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap air bersih. Dengan faktor pengalihan fungsi lahan dan perubahan iklim yang tak menentu, masa depan sumber air Indonesia tidak menjanjikan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI memprediksi Pulau Jawa akan kehilangan sebagian besar sumber air pada tahun 2040, terutama di wilayah sekitar pantai utara Jawa. Oleh karena itu, kita harus mencari sumber air alternatif. Nah, cara-cara yang saat ini ditemukan atau digunakan di antaranya adalah pertama, teknologi daur ulang air, yaitu dengan menggunakan membran mutakhir atau new water dan teknologi ultraviolet untuk mengubah air kotor menjadi steril kembali. Berkat kecanggihan teknologi ini, air bersih hasil daur ulang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, aktivitas industri, serta aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kedua adalah desalinasi, yaitu untuk menjaga kebutuhan atau pasokan air dengan mengolah air laut menjadi air tawar, yaitu dengan mengurangi dan melakukan pemurnian air dari kadar garamnya tersebut. Yang adalah pemanfaatan resapan air lokal. Dalam hal ini, pemerintah Singapura dengan kebijakan PUB-nya bertanggung jawab dalam hal pengumpulan, produksi, dan distribusi air lokal ini. Nah, pertanyaannya nih, Sir. Dalam kebutuhan air bersih, ternyata pada proses pengumpulan air hujan dan pemanfaatan sungai dan sebagainya, Indonesia dan Singapura ternyata harus memutar otak dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk penduduknya. Adakah nih yang dapat membantu Indonesia dalam menangani permasalahan air bersih selain teknologi yang masih tertinggal itu, Sir? Oke, ya, yang jelas memang ya teknologi kita butuhkan dalam konteks memang apa artinya keterbatasan secara apa geografis, keterbatasan secara tadi kondisi lingkungan, iklim dan sebagainya. Jadi memang mungkin perlu kita butuh ada inovasi-inovasi dalam pemanfaatan itu untuk di daerah-daerah tertentu ya. Jadi memang Indonesia berbeda dalam konteks tadi karena memang dari barat sampai timur tidak semuanya memiliki kondisi yang sama gitu, khususnya dan kota dengan desa gitu terkait dengan air bersih itu menjadi apa tantangannya akan pasti berbeda. Memang untuk daerah-daerah tertentu yang sangat rentan gitu, teknologi-teknologi inovasi teknologi tadi sebenarnya cukup bisa membantu dan bisa bermanfaat gitu. Dan di situ kembali itu juga akan terkait seperti yang kita diskusikan dalam hal energi tadi. Jadi memang butuh ada kebijakan, butuh adanya peran pasar, peran swasta gitu dan masyarakat untuk bisa mengembangkan inovasi-inovasi dalam hal konservasi air bersih dan juga pemanfaatan bagaimana pengolahan air bersih tersebut. Tapi memang tapi hal yang paling utama yang kita perlu pahami dalam konteks air bersih adalah bahwa ya kita juga perlu berhati-hati dengan keyakinan kita terhadap teknologi bisa menyelesaikan semua masalah ya gitu. Jadi kalau pada dasarnya kan kalau kita lihat sebenarnya air itu tidak berkurang dan tidak bertambah dalam hal secara global. Jadi maksudnya memang mereka itu misalnya kena air hujan saya gitu ya akan mengalir ke bawah dan bedanya dulu tidak jadi banjir sekarang menjadi banjir itu kan terkait dengan bagaimana pola perubahan lahan yang kita gunakan sebagai pemukiman dan sebagainya, penyerapannya dan sebagainya. Jadi memang bukan hanya kebutuhan teknologi yang bisa mengubah air yang tidak bersih menjadi bersih atau penyediaan yang lebih banyak selalu misalnya dengan pipa dan sebagainya, sistem pipa yang lebih
lebih canggih dan sebagainya gitu, tapi memang butuh usaha yang cukup keras dalam hal konservasi gitu. Konservasi air itu ya bermula dari bagaimana tangkapan-tangkapan air dari hujan itu. Jadi ada daerah-daerah yang resapan air yang itu bisa menaikkan jumlah kadar air tanahnya, dan juga terkait dengan pemakaian gitu. Jadi selama ini tidak ada regulasi bahwa setiap orang, misalnya sebagai contoh ilustrasi aja, setiap orang bisa membuat sumur bor gitu dengan bebas tanpa ada regulasi gitu, juga itu problem, karena setiap ibaratnya ini kan salah satu isu utama dalam konteks lingkungan, karena namanya isu the common. Jadi air itu adalah istilahnya hal menjadi milik bersama, seakan-akan itu bukan tidak ada yang punya, tidak bisa orang mengklaim ini air saya ibaratnya gitu kan, karena cadangan air di dalam tanah itu milik bersama. Tapi pada saat yang bersamaan ketika setiap orang merasa bahwa ini milik publik, milik bersama, setiap kita bisa mengambil saja. Salah satu ilustrasi dalam yang disebut tragedy of the common gitu, artinya orang mengambil dengan sesuai kebutuhannya, dan artinya ini self interest. Jadi karena itu hal yang lumrah bagi kita untuk memanfaatkan sesuai kebutuhan kita. Tapi tadi ketika semua orang berpikir rasional untuk memanfaatkan air sesuai dengan kebutuhannya, ternyata pada ujungnya itu akan berakhir dengan tragedi atau bencana, karena tadi airnya ternyata habis karena setiap orang menggunakan itu tanpa berpikir tentang bagaimana mengkonservasi. Ya, konservasi itu tadi bisa dengan adanya regulasi, adanya tentang bagaimana untuk menciptakan lingkungan-lingkungan yang untuk bisa mengkonserv air, perlindungan hutan dan sebagainya. Jadi memang kita tidak hanya bicara air bersih itu di sektor di ujungnya saja air bersihnya, tapi itu semua kita harus lihat dari sektor-sektor lain juga, bagaimana dari sektor hutannya, perencanaan kotanya, das dan sebagainya itu terintegrasi dalam merencanakan bagaimana konservasi air gitu. Jadi semua sektor di pemerintah itu juga perlu terlibat, bukan hanya yang dari PDAM saja, perusahaan air minumnya atau segala, tapi juga di pertaniannya, di kehutaniannya juga harus terlibat, pengelolaan daerah aliran sungai, plus juga dari pihak swasta dan masyarakat, karena tadi pemanfaatan air bersih yang karena tidak ada, kita cuma lihat air bersih itu ada harganya ketika dimasukkan di galon atau botol gitu, tapi ketika itu masih di sungai, masih di namanya air permukaan itu seringkali kita melihat bahwa itu air yang bebas, istilahnya gratis gitu, padahal yaitu ada harganya. Ketika kita ngambil sebenarnya kita harusnya berpikir bahwa itu ada harganya, karena itu ada beberapa daerah sudah berlakukan pajak pemanfaatan terhadap air permukaan gitu, karena itu bukan milik dari nenek moyang kita yang kita bisa gunakan seenak kita saja, tapi bahwa itu ada konsekuensinya. Jadi instrumen pajak, instrumen peraturan, instrumen mungkin juga ada insentif untuk istilahnya misalnya peringanan, misalnya pajak ketika sebuah perusahaan mampu mengurangi pemanfaatan airnya gitu dan sebagainya. Jadi misalnya dia juga ada instalasi pengolahan airnya di tempat, di pabriknya, mungkin ada penghargaan yang diberikan, entah dalam bentuk tadi mungkin ada subsidi, ada entah pengurangan pajak dan sebagainya, plus juga di sektor masyarakat, karena memang yang pemanfaatan air bersih ini yang sangat besar ya di pihak masyarakat, dan ini yang butuh masyarakat perlu bisa bekerja sama antar mereka sendiri untuk bisa melihat bahwa ini hal yang mahal yang perlu kita disadari sebagai hal yang mahal dan perlu dimanfaatkan secara hati-hati. Oke, Sir. Nah, dari penjelasan tadi nih guys, ternyata memang kita dituntut untuk lebih memperhatikan perilaku kita dalam berkehidupan. Ternyata perilaku kita sehari-hari dapat
merusak kualitas air tersebut, kayak seperti kebiasaan kita membiarkan air keran atau membuang-buang air bersih. Ternyata air yang kita kelola dan apa yang kita siap pakai di keran ternyata sudah melalui berbagai proses dalam pemurniannya, sehingga untuk menghargai usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah atau eh, sektor-sektor lain yang berkewajiban atau bergerak di bidang kesediaan air tersebut, ada baiknya kita membatasi dan berhemat dalam penggunaan atau pemakaian air pada kehidupan sehari-hari. Nah, dari energi dan air bersih tadi, ternyata hal-hal dari perilaku atau ketidaksadaran kita akan penggunaan energi dan kebutuhan atau ketersediaan alam yang ada, itu dari perlakuan kita tersebut itu akan menimbulkan climate change tersebut. Ya, itu topik ketiga kita. Ternyata climate change adalah perubahan yang merupakan hasil dari pemborosan atau perilaku yang berlebihan. Nah, ternyata perubahan iklim adalah merupakan perubahan signifikan terhadap iklim, baik secara suhu udara dan curah hujan, mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Menurut laporan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, pada bulan September tahun 2020, Indonesia berada pada perubahan iklim ekstrim. Melalui pengumpulan data dari 89 stasiun pengamatan BMKG, suhu udara rata-rata bulan September 2020 adalah 27,2 Celcius. Suhu ini naik 0,6 Celcius dibandingkan dengan suhu rata-rata pada bulan September periode 1981 sampai 2010 di Indonesia, yaitu hanya sebesar 26,6 Celcius. Sehingga anomali suhu udara di Indonesia pada September tahun ini merupakan anomali tertinggi ketiga sepanjang periode data pengamatan. Sedangkan negara tetangga seperti Singapura juga merasakan dampak yang sama. Apalagi negara seperti Singapura memiliki kawasan yang lebih kecil, sehingga dampaknya lebih rentan terhadap mereka atau lebih terasa. Dari tahun 1972 hingga 2014, suhu rata-rata tahunan telah meningkat 26,6 Celcius menjadi 27,7 Celcius. Rata-rata permukaan laut juga naik nih di Selat Singapura juga meningkat dengan kecepatan 1,2 mm menjadi 1,7 mm per tahun selama 1975 sampai 2009. Nah, pada saat konvensi perubahan iklim UN COP25 di Madrid, Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Masagos Zulkifli menyatakan komitmen Singapura terhadap Perjanjian Paris 2015 untuk mengekang pemanasan global dan akan memainkan perannya dan memperbarui tindakan iklim pasca 2020 sesuai kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Singapura telah berjanji untuk mengurangi intensitas emisinya sebesar 36% dari tingkatan di 2005 sampai 2030 nantinya, dan menstabilkan emisinya dengan tujuan memuncak sekitar tahun itu. Selain itu, pemerintah Singapura melalui Menteri Keuangan Heng Swee Keat mengumumkan rencana pelarangan mobil bensin dan diesel pada tahun 2040 mendatang. Nah, dari pernyataan di atas, menurut Sir Sigit sendiri, upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi climate change sendiri seperti apa ya, Sir? Kalau dibandingkan dengan negara seperti Singapura. Oke. So, jadi kalau kita lihat kan memang kontributor terbesar terhadap climate change itu di sektor energi. Jadi 75% produksi CO2 kita berasal dari energi yang fosil energi tadi yang kita sempat bahas di awal. Dan baru mungkin 12% setelahnya dan sebagainya itu adalah dari perubahan lahan,
pembukaan hutan dan sebagainya. Oke. Jadi apa dari situ memang istilahnya transportasi jadi pemanfaatan energi tadi ya dari paling besar ya dari transportasi, yaitu transportasi udara, transportasi darat dan sebagainya, itu kembali itu menjadi bagian utama dari kontributor climate change. Intinya ya kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah isu energi, itu kita akan kesulitan juga menyelesaikan climate change, karena 75% lebih dari sebab climate change adalah dari energi. Kalau pertanyaan tadi apakah memang kita bisa mengadopsi seperti yang di Singapura, jadi mungkin lebih tepatnya ya mungkin kota-kota tertentu, misalnya Jakarta, Surabaya dan sebagainya bisa mengadopsi hal yang mirip dengan Singapura gitu. Karena memang ya kita lihat karakter Singapura sebagai sebuah negara kota gitu, mungkin tepat untuk beberapa kota metropolitan yang ada di Indonesia. Kalau secara umum pemerintah kan mencanangkan ada beberapa prioritas utama dalam hal penanganan climate change, yaitu yang pertama adalah masalah energi yang terbarukan, termasuk di situ konservasi lahan itu dari hal hutan dan juga pertanian, pemanfaatan hutan, lalu juga dalam hal kesejahteraan lepas dari upaya dalam hal climate change. Dan juga ya kita hal yang mungkin tidak terlalu menonjol bagi beberapa negara lain ya, kita di sektor kelautan, karena laut itu juga punya peran besar dalam perubahan iklim juga. Jadi istilahnya konservasi di laut, bagaimana pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang ada di laut, sekaligus juga menghindarkan dari sampah dan sebagainya, itu jadi beberapa prioritas utama dari pemerintah yang terkait climate change. Ya itu, jadi memang kita sebenarnya lebih kompleks untuk bisa ketika bicara dengan tentang climate change, karena hampir kita memiliki semua aspek yang perlu diperhatikan. Jadi ya dari kehutanannya, kita sangat punya peran penting dalam hal secara global, karena tadi peran hutan dalam iklim secara global gitu. Jadi tadi sederhananya kan climate change itu bisa perangi atau mungkin di manage atau ditanggulangi dengan dua cara, artinya dengan cara mengurangi emisi, dan itu dalam konteks perundingan awal UNFCCC gitu, ketika berbicara tentang climate change adalah bagaimana ini kita harus mengurangi proses industrialisasi yang kita lakukan saat ini, karena itu kalau kita terus melakukan proses industrialisasi dengan skala yang sama, dengan kecepatan yang sama dan sebagainya, dalam jangka waktu sekian tahun suhu akan meningkat sedemikian beberapa derajat, dan itulah awal dari banyaknya tenggelam pulau-pulau kecil, melelehnya es di kutub dan sebagainya, dan perubahan iklim. Dan itu sebenarnya bisa kita lihat efek-efeknya sudah dirasakan. Jadi tadi mengutip tentang dari BMKG, jadi kalau kita lihat berapa tahun terakhir, 90% lebih bencana alam adalah bencana di Indonesia, adalah bencana yang terkait dengan climate atau iklim gitu. Jadi memang dengan perubahan iklim, entah El Nino atau mungkin tadi banjir, kekeringan dan sebagainya, semuanya terkait dengan iklim. Memang kita masih ada gunung berapi, kita masih punya gempa bumi dan sebagainya, tapi hampir 90% terakhir terkait dengan iklim, dan
Bahkan beberapa pengamat melihat ya COVID segala macam itu tidak lepas juga dari perilaku kita terhadap lingkungan yang memungkinkan intrusi kita terhadap wildlife. Jadi artinya manusia dengan wild animal itu interaksinya menjadi semakin dekat, yang memungkinkan munculnya banyak penyakit-penyakit yang ditransmisikan dari hewan. Itu juga terkait dengan climate change. Jadi itu kita memang punya peran yang luar biasa, strategis bukan hanya dalam komitmen Indonesia dalam pelindungan lingkungan yang ada di Indonesia, tapi karena kita tadi memiliki hutan yang entah nomor 3 atau kadang disebut nomor 2 terbesar. Dan disitulah mohon maaf saya lupa. Jadi yang pertama kan memang karena kita dengan cara mengurangi emisi atau tadi meningkatkan kapasitas kita secara global untuk menyerap emisi atau CO2 sequestration namanya. Jadi pilihannya adalah kita mengurangi industrialisasi atau ya tadi mengkonservasi tempat-tempat tertentu yang itu bisa bermanfaat untuk bisa menyerap CO2. Dan terutama Indonesia punya peran yang luar biasa di bagian kedua tadi, karena kita mungkin industrialisasi kita tidak sepesat misalnya Cina, negara Eropa atau Amerika yang berperan besar terhadap iklim, meskipun sudah juga ada perannya, tapi kita justru peran strategis utama kita adalah bagaimana tadi mengkonservasi hutan kita, laut kita, karena itu akan berperan besar dalam menyerap CO2 yang kita hasilkan. Jadi dua hal itu memang harus dilakukan secara beriringan, mengurangi emisi secara berkala, plus juga meningkatkan kemampuan kita untuk bisa menyerap CO2. Dua hal agenda besar itulah yang merupakan yang kita bisa lakukan dalam memerangi atau menanggulangi perubahan iklim. Dan Indonesia punya peran luar biasa di sektor kedua tadi. Baik, Sir, terima kasih. Ternyata banyak sekali ya tuntutan kita sebagai penghuni bumi. Nih, Sir, berkaca dari apa yang telah Sir tuturkan tadi, menurut Sir, apa saja peran kami sebagai generasi muda atau sebagai mahasiswa yang dapat kami lakukan dalam keseharian kami untuk setidaknya mengurangi dampak terhadap perubahan iklim tersebut, Sir? Oke. Yang pertama memang ya kesadaran itu hal yang utama dan pertama. Artinya bahwa kita sadar bahwa apa yang kita lakukan punya dampak secara luas, bukan hanya terkait dengan kita sendiri atau mungkin lingkungan yang dekat dengan kita, tapi dampaknya luas. Jadi dan hal yang kecil ketika istilahnya itu terkulminasi, istilahnya kalau ya kecil-kecil terkumpul semuanya, itu kan juga jadi problem yang besar. Artinya ketika kita membuang sampah, kalau kita lihat dibagi orang, mungkin saya hanya membuang sampah satu kantong plastik saja gitu, tapi ketika 1.000 orang melakukan yang sama, 10.000 orang melakukan hal yang sama, 1 juta orang melakukan yang sama, itulah yang kita lihat sekarang di banyak TPA pembuangan sampah yang kita tidak tahu mau dikemanakan sampah itu misalnya itu. Jadi dalam hal itu, atau seringkali kita hanya berpikir bahwa cuma sedikit, apa sih perbedaannya gitu ya. Padahal jadi pemahaman bahwa kita itu terkait dengan bumi, dengan hal yang lain itu, bahwa kekeringan, banjir dan sebagainya itu juga tak lepas dari perilaku kita. Sebenarnya sebabnya dari bagaimana perilaku kita sebelumnya. Apakah kita berhati-hati, apakah kita melestarikan lingkungan atau tidak, itu ada hubungan. Jadi itu hal yang perlu dipahami dulu, sehingga kita membuat kita untuk berhati-hati, untuk tidak sembrono dalam perilaku, termasuk perilaku konsumsi kita. Jadi karena memang konsumsi individu itulah yang sangat juga berperan besar. Dan itu yang paling sulit untuk bisa diatur. Kalau kita mengatur, saya negara punya kebijakan
pabrik misalnya dikasih aturan atau pajak mereka bisa, tapi individu itu tak kalah pentingnya perannya dalam kerusakan lingkungan. Jadi memang kita butuh ada kesadaran itu yang utama. Kesadaran bahwa kita itu bagian juga dari masalah. Tadi bukan berarti kita sibuk dengan menyalahkan orang dengan itu, misalnya, oh kamu kok tidak seperti ini, sebagainya. Justru kita juga dari kesadaran itu, kita juga harus sadar juga, ada kesadaran yang kedua yang terlibat dari bahwa ketika kita sebagai individu itu punya kontribusi besar terhadap masalah, pada saat yang sama kita harus sadari bahwa kita sebagai individu itu juga punya kontribusi peluang besar untuk sebagai solusi masalah kan gitu. Jadi ketika pola konsumsi kita ternyata berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, perubahan pola konsumsi kita juga niscaya akan ada mengubah kondisi lingkungan yang ada. Jadi ketika kita memilih barang-barang apa yang kita konsumsi, misalnya barang-barang sehari-hari, misalnya tentang makanan kita, produk misalnya mandi dan sebagainya, apakah mereka berasal dari proses-proses atau dari tempat-tempat yang istilahnya dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan atau tidak. Kita memilih barang yang lebih ramah lingkungan, bukan hanya ramah lingkungan secara langsung, artinya tidak berbahaya kimia dan sebagainya, organik, tapi juga dalam prosesnya. Apakah produk itu diproses dengan cara misalnya tadi merusak hutan atau istilahnya merusak habitat satwa dan sebagainya. Ketika kita terus mengkonsumsi tanpa sadar, ya otomatis ya perusahaan tidak punya istilahnya insentif kembali. Jadi setiap orang, setiap agen, setiap perusahaan, pemerintah, mereka akan berperilaku itu berdasarkan insentif gitu. Jadi ketika perusahaan tahu bahwa nggak apa-apa saya merusak lingkungan, menghasilkan produk yang murah dan ini ternyata tetap laku juga, laku keras, ya mengapa saya harus mengubah pola produksi saya, mengubah pola bisnis saya. Tapi ketika dari kita secara individu menunjukkan bahwa saya memilih barang yang ini daripada barang yang itu karena barang yang ini lebih ramah lingkungan, prosesnya plus misalnya secara organik tidak berbahaya bagi tubuh, jadi sehat bagi tubuh kita, maka itu ya orang bisnis akan berpikir itulah yang akan menggerakkan mereka. Kalau barang saya tidak laku, maka ya saya harus mengubah pola bisnis saya sehingga yang bisa meyakinkan konsumen saya untuk bisa membeli barang saya, ibaratnya gitu. Jadi hal-hal semacam itu penting untuk kita sadari sebagai individu. Hal yang kedua ya bahwa ya kita juga kita mungkin secara individu tidak punya kekuatan finansial, tidak punya kekuatan politis sebagai individu. Tapi ketika kita secara kolektif, artinya kita membuat sebuah organisasi, kita membuat gerakan, petisi, bahkan misalnya gitu, atau kita menggunakan fundraising untuk program-program lingkungan dan sebagainya. Dari situlah kita bisa tahu bahwa kita itu sebenarnya sangat powerful juga sebagai kolektif gitu. Jadi mungkin secara individu kita cuma saya siapa sih, saya cuma dosen, saya cuma mahasiswa. Tapi ketika kita bersama itu akan mengubah cara pandang pemerintah, karena itu akan menjadi tekanan politis bagi mereka, akan mengubah cara pandang perusahaan karena itu menjadi tekanan tadi ekonomis bagi mereka. Saya harus mengubah cara dan lain sebagainya. Itu jadi kita perlu ketahui. Dan yang terakhir mungkin jadi kadang kita juga ada rasa skeptis terhadap bahwa isu lingkungan ini kan suatu yang sangat besar, apalagi tadi kita bicara tentang energi, tentang air bersih, apalagi sekarang tentang perubahan iklim. Apa yang bisa kita lakukan? Artinya itu kan kebijakan pemerintah. Seringkali orang skeptis ketika mengurangi penggunaan tisu misalnya, menggunakan tisu lalu menggunakan sapu tangan. Orang akan sinis mengatakan bahwa ya kan nggak ya sama saja, nggak ada bedanya karena kita memang mengurangi penggunaan tisu karena tidak akhirnya mengurangi penebangan pohon, tapi menggunakan deterjen juga untuk mencuci sapu tangan kan juga merusak lingkungan. Jadi orang seringkali sinis karena apa yang kita lakukan semuanya pasti juga ada impact-nya, jadi ngapain kita mikir gitu kan, ngapain kita, padahal
Ya, kita memang tidak bisa membuat sebuah solusi sempurna. Yang kita bisa lakukan adalah memilih solusi-solusi yang paling sedikit dampak lingkungannya. Kita tidak bisa membuat sebuah aktivitas, sebuah kegiatan, buat produk, membuat jasa yang benar-benar 100% itu tidak ada zero impact-nya gitu, tapi kita bisa memilih dari berbagai macam produk misalnya, atau berbagai macam aktivitas, berbagai macam cara produksi, cara ekonomi yang tadi sangat minim dampak lingkungannya. Jadi saya mengutip salah satu aktivis lingkungan, ya kita tidak butuh satu orang atau satu kelompok yang melakukan sesuatu hal secara sempurna untuk menyelesaikan isu lingkungan, tapi justru kita butuh berjuta-juta orang dengan solusi tidak sempurnanya gitu. Jadi kita butuh setiap orang dengan caranya sendiri. Misalnya tadi saya memang mungkin nggak bisa benar-benar mengubah listrik saya menjadi solar dengan tenaga surya, tenaga gimana saya rumah masih dengan orang tua dan sebagainya misalnya gitu. Tapi jadi kita nggak bisa menciptakan sebuah solusi sempurna untuk diri kita, tapi kita menggunakan tadi mengurangi konsumsi listrik kita, lebih hemat atau conserve water saya gitu. Jadi mungkin solusi-solusi tadi kan solusi-solusi yang tidak sempurna, karena tetap ada juga tidak sepenuhnya kita bisa 100% organik, 100% zero waste atau 100% zero carbon emissions. Mungkin tidak sampai seperti itu, tapi ya ketika 1 juta orang, 10 juta orang melakukan hal yang mengurangi hal yang tadi berimplikasi negatif, ya niscaya kerusakan lingkungan itu juga akan terkurangi, meskipun kita tidak bisa 100% atau kembali ke titik nol bahwa tidak ada kerusakan lingkungan sama sekali. Tapi ya tadi solusi-solusi yang tidak sempurna ketika itu dilakukan banyak orang, mengurangi plastik gitu dan sebagainya, mengurangi sampah dan sebagainya, itu akan bisa jadi solusi berperan besar dalam tadi solusi-solusi masalah yang kita hadapi. Oke, baik Sir, terima kasih atas waktu dan tanggapannya. Sangat berguna sekali bagi mahasiswa dan generasi muda seperti kami ini. Nah, baik guys, kita tiba nih pada penghujung podcast ini. Dari podcast yang sudah kalian dengarkan ini, bagaimana guys? Ternyata kita adalah agent of changer ini sendiri. Jadi mari bersama-sama menjadi individu-individu yang akhirnya pengurangan yang kita lakukan secara individu akan terkumulatif dan berdampak besar bagi lingkungan kita. Terima kasih telah mendengarkan SDG Podcast pada episode 2 ini. See ya!